Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menggambarkan data ukuran angka. Rata-rata terbobot. Rata-rata terbobot merupakan kasus khusus dari rata-rata hitung. Rata-rata terbobot terjadi ketika ada beberapa pengamatan yang bernilai sama. Jika dalam menghitung rata-rata sederhana atau aritmatika, semua angka diperlakukan sama dan diberi bobot yang sama, maka rata-rata tertimbang mengalihkan setiap angka dalam data dengan bobot itu ditentukan berdasarkan kepentingan relatif dari setiap titik data sebelum perhitungan akhir, sehingga perhitungan rata-rata tertimbang seringkali lebih akurat dibandingkan rata-rata sederhana. Rata-rata tertimbang sering digunakan untuk menyamakan frekuensi nilai dalam kumpulan data. Sebagai contoh, ada sebuah survei yang telah mengumpulkan cukup tanggapan dari setiap kelompok usia untuk dianggap valid secara statistik. Tetapi setelah diperhatikan kembali, kelompok usia 18-34 tahun memiliki lebih sedikit responden dibandingkan kelompok usia lain. Tim survei dapat memberikan bobot pada hasil kelompok usia 18-34 tahun, sehingga pandangan kelompok usia tersebut terwakili secara profesional. Rata-rata tertimbang juga dapat memasukkan pertimbangan lain di luar frekuensi pengumpulan data sebagai bobot perhitungan. Misalnya, nilai siswa dalam kelas tari diperhitungkan dari aspek keterampilan, kehadiran, dan tata krama. Karena kelas tersebut adalah kelas tari, maka nilai keterampilan diberikan bobot yang lebih besar daripada aspek lainnya. Dalam rata-rata tertimbang, setiap nilai titik data dikalikan dengan bobot yang ditetapkan, yang kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah titik data. Angka rata-rata terakhir dalam perhitungan rata-rata tertimbang menunjukkan kepentingan relatif dari setiap observasi, sehingga dapat memberikan penggambaran yang lebih baik daripada rata-rata sederhana dan juga dapat meningkatkan akurasi perhitungan kita. Rumus rata-rata tertimbang atau terbobot sebagai berikut. Dengan keterangan X sama dengan rata-rata tertimbang, XI sama dengan nilai data ke I, WI sama dengan bobot data ke I, dan N sama dengan jumlah data. Kapan biaya rata-rata tertimbang digunakan? Biaya rata-rata tertimbang digunakan ketika pemilik toko perlu melakukan penghitungan fisik menyeluruh untuk memverifikasi item inventaris yang tersedia. Ini membantu bisnis menetapkan biaya produksi rata-rata untuk produk tertentu dan terus melacak aktivitas yang terkait dengan perubahan biaya secara akurat. Bagaimana menghitung biaya rata-rata tertimbang? Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya rata-rata tertimbang WAC per unit sama dengan COGS atau unit tersedia untuk dijual. Untuk memahami rumus, ada baiknya mengidentifikasi bagian-bagian tertentu dari persamaan. Yang pertama, HPP adalah nilai persediaan asli ditambah pembelian. Yang kedua, unit yang tersedia untuk dijual sama dengan jumlah unit dalam persediaan. Bisnis dapat menggunakan sistem persediaan periodik atau sistem persediaan perpetual saat menghitung metode WAC. Alokasi biaya persediaan berbeda-beda tergantung pada sistemnya. Sistem persediaan periodik ketika perusahaan melakukan penghitungan persediaan akhir dan menetapkan biaya produk untuk menemukan biaya persediaan akhir. Perusahaan menambahkan biaya persediaan akhir ini ke biaya awal dan pembelian selama periode tertentu. Sistem persediaan perpetual. Dalam sistem ini, WAC juga dikenal sebagai metode biaya rata-rata bergerak karena perusahaan terus melacak persediaan dan HPP. Bahan baru yang dibeli akan ditambahkan ke bahan yang sudah tersedia. Harga rata-rata harus ditentukan setelah setiap pembelian. Untuk melakukan ini, bagi total biaya persediaan yang ada dengan jumlah total unit yang ada. Contoh penggunaan rata-rata tertimbang.
Rata-rata tertimbang muncul di banyak bidang keuangan seperti harga beli saham, pengembalian portofolio, akuntansi persediaan, dan penilaian. Sebagai contoh, yang pertama, nilai sebuah reksadana yang memiliki beberapa sekuritas naik 10% pada tahun tersebut. Maka 10% tersebut mewakili rata-rata tertimbang pengembalian untuk setiap posisi dalam reksadana. Yang kedua, untuk akuntansi persediaan, nilai rata-rata tertimbang dari persediaan memperhitungkan fluktuasi harga komoditas, misalnya metode LIFO atau last in first out atau FIFO first in first out, lebih mementingkan waktu daripada nilai. Yang ketiga, dalam evaluasi perusahaan, untuk mengetahui apakah saham mereka dihargai dengan benar, investor menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang Weighted Average Cost of Capital atau WACC yang dihitung berdasarkan nilai pasar utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Contoh metode rata-rata tertimbang sebagai berikut. PT Abadi memproduksi 3 produk secara bersama-sama, yaitu produk A, B, dan C. Biaya produk yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah sebesar Rp16.800.000. Data lain yang berhubungan produk bersama. Penyelesaian. Menghitung nilai bobot sama dengan unit produk X bobot. A sama dengan 3.200 kali 2 sama dengan 6.400. B sama dengan 6.400 kali 2 sama dengan 12.800. C 1.600 kali 4 sama dengan 6.400. Jadi total bobot sama dengan 25.600. Alokasi biaya bersama sama dengan nilai bobot bahagi jumlah bobot kali biaya bersama. A sama dengan 6.400 bahagi 25.600 kali 16.800 sama dengan 4.200. B sama dengan 12.800 bahagi 25.600 kali 16.800 sama dengan 8.400. C sama dengan 6.400 bahagi 25.600 kali 16.800 sama dengan 4.200. Jadi total sama dengan 16.800. Biaya produksi masing-masing produk. Biaya produksi sama dengan alokasi join produk tambah biaya proses lanjutan. A sama dengan 4.200 tambah 1.750 sama dengan 5.950.000 rupiah. B 8.400 tambah 2.500 sama dengan 10.900.000 rupiah. C 4.200 tambah 2 juta sama dengan 6.200.000. Harga pokok produk per unit. HPP per unit sama dengan biaya produksi bahagi jumlah unit produksi yang diproduksi. A sama dengan 5.950.000 bahagi 3.200 unit sama dengan 1.859.375 perak. B 10.900.000 bahagi 6.400 unit sama dengan 1.703.125 perak. C 6.200.000 bahagi 1.600 unit sama dengan 3.875. Itulah pengertian lengkap mengenai biaya rata-rata tertimbang yang bisa Anda gunakan untuk menghitung nilai persediaan dalam bisnis Anda. Rata-rata ukur atau geometrik. Rata-rata ukur atau geometrik adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian
diangkat pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Berikut ini adalah rumus-rumus untuk mengetahui rata-rata geometrik untuk data tunggal dan data kelompok. Ada dua cara untuk menghitung rata-rata ukur, yaitu dengan cara biasa dan dengan logaritma. Pada prinsipnya, penghitungan kedua metode tersebut adalah sama. Perbedaannya adalah pada tingkat kesulitan pada proses penghitungannya. Penghitungan menggunakan cara biasa akan sulit dilakukan jika data yang digunakan banyak dan nilainya besar. Hal ini karena hasil perkalian pada saat penghitungan akan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi hitungan yang terlalu besar, maka digunakan logaritma atau cara kedua. Keterangan dari notasi kedua rumus adalah G adalah rata-rata ukur atau geometrik, N adalah banyaknya sampel, sigma adalah penjumlahan, dan konstanta adalah perkalian. Penggunaan konstanta hampir sama dengan sigma, bedanya adalah sigma digunakan untuk penjumlahan, sedangkan konstanta digunakan untuk perkalian, serta xi adalah nilai data ke i. Rumus rata-rata ukur pada data berkelompok. Rumus rata-rata ukur untuk data berkelompok adalah sebagai berikut, di mana xi titik tengah, kk banyaknya kelas, dan FIV frekuensi data kelas ke IV. Misalkan G adalah rata-rata geometrik, X adalah rata-rata aritmetik, dan H adalah rata-rata harmonik, maka nilai dari ketiga jenis rata-rata tersebut adalah suatu kelompok data adalah H kurang dari G kurang dari X. Contoh soal, diketahui data suku bunga tabungan beberapa bank adalah sebagai berikut: 6,75, 5,75, 6,50, 6,25, 6,25, 6,10, 5,10, 5,90, 6,25, dan 5,60. Berapakah rata-rata ukur geometrik suku bunga bank-bank tersebut? Rata-rata ukur geometrik biasa dihitung dengan menggunakan rumus cara pertama atau rumus cara kedua. Cara perhitungannya sebagai berikut. Terima kasih. Minta maaf atau ada kesalahan dalam video ini. See you guys.